Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan bab kita tentang statistika. Kali ini kita akan belajar tentang kuartil untuk data tunggal. Kuartil itu simbolnya adalah Q. Apa itu pengertiannya? Kuartil itu adalah data yang membagi 4 bagian yang sama banyak. Misalkan saya punya suatu data, kita misalkan di sini adalah data yang kita urutkan dari data terkecil ke besar, gitu ya. Oke. Kemudian bagian yang paling kiri itu namanya adalah data yang paling kecil, X minimumnya. Kemudian yang paling kanan itu adalah yang terbesar atau X maksimumnya. Jika data ini akan saya bagi menjadi 2 dulu, berarti di tengah-tengah di sini. Nah, ini adalah data yang membagi 2 bagian sama banyak. Itu kemarin sudah kita pelajari, namanya adalah median. Kemudian kita bagi lagi, yang kiri ini menjadi 2 bagian sama banyak, gitu. Yang kanan juga begitu. Nah, maka terbentuklah di sini adalah 4 bagian yang sama banyak. Inilah namanya adalah kuartil. Yang membagi 4 bagian yang pertama namanya Q1. Kemudian yang membagi 2 bagian sama banyak namanya Q2. Dan yang membagi 4 bagian yang terbesar ini namanya adalah Q3. Q1 ya itu namanya adalah data tunggal. Apa data kuartil ke-1 ya. Kemudian kalau kita ingin mencari Q1, Q2 maupun Q3 untuk data tunggal, perlu diperhatikan data itu ada 2, ada yang genap, ada yang ganjil ya. Sekarang kita akan mencari kuartil bawah, Q1 itu namanya kuartil bawah. Yang pertama, rumus pertama, Q1 itu adalah X seperempat N ditambah 1. Ini artinya Q1 adalah data ke seperempat N ditambah 1. N itu banyak data. Ini untuk N sama dengan ganjil. Untuk banyaknya N adalah ganjil. Berarti nanti kalau N-nya ganjil, rumusnya adalah data ke seperempat N ditambah 1. Kemudian untuk X genap, N genap gitu ya, Q1 sama dengan X seperempat N ditambah 2. Itu untuk N-nya genap. Kemudian mencari Q2 data yang ganjil. Q2 itu sama dengan X2 per 4N ditambah 1. Itu untuk N-nya ganjil. Sedangkan untuk genapnya Q2 itu sama dengan XN per 2 ditambah XN per 2 ditambah 1 dibagi 2. Itu untuk N-nya genap. Sedangkan kuartil atas atau Q3 itu adalah X3 per 4N ditambah 1. Itu untuk N-nya ganjil. Sedang untuk N-nya genap itu nanti Q3 sama dengan X1 per 4 kali 3N ditambah 2. Nah, ini adalah rumus kuartil untuk Q1, Q2, Q3 baik data N-nya genap maupun N-nya ganjil. Lebih jelasnya perhatikan contoh yang pertama. Misalkan di sini tentukan kuartil bawah, kuartil tengah dan kuartil atas dari setiap data berikut ini. Saya punya data 15, 6, 21, 4, 12, 24 dan 9. Di sini akan mencari Q1, Q2, dan Q3. Langkah pertama, kita harus mengurutkan data terlebih dahulu. Kita urutkan. Nah, di 4, 6, 9, 12, 15, 21 dan 24. Lah, ini akan kita kerjakan dengan strategi yang pertama, kita buat yang manual dulu. Di sini dilihat datanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Lah karena ada 7 berarti data yang tengah-tengahnya di mana? Oh, yang keempat ini.
Nah, ini data yang ke tengah. Berarti ini membagi dua bagian sama banyak. Kemudian di kiri dan di kanannya kan ada 3 data. Lah tengah-tengahnya yang 3 data ini kan berarti di 6 ini. Ya, di 6. Nah, yang di tengah-tengah yang membagi ini namanya adalah Q2. Yang kiri yang membagi 2 bagian lagi namanya adalah Q1. Ini Q1. Yang paling kanan di sini tengah-tengahnya 21, berarti di sini adalah Q3. Berarti Q1-nya 26, Q2-nya 12 dan Q3-nya adalah 21. Sekarang kalau kita menggunakan rumus strategi yang kedua, ya, jika data sudah kita urutkan, kita akan mencari Q1 ya menggunakan rumus. Kita cari N-nya dulu. N-nya ada berapa? Oh, ada 7. Berarti ganjil. Berarti kita pakai rumus untuk yang ganjil. Nah, Q1 tadi ya atau kuartil bawah, rumusnya kan X1 per 4N ditambah 1. Nah, N-nya 7 kita ganti. Berarti di sini adalah X1 per 4 7 ditambah 1. 7 tambah 1 8 dibagi 4 2. Oh, berarti X2. Ini artinya data kedua. Data kedua kita cari 1 2 nilainya 6. X2 sekarang, Q2 sekarang. Q2 kuartil tengah. Berarti rumusnya adalah X2 per 4 kali N ditambah 1. N-nya 7 kita masukkan. 8 dibagi 2 berarti 4. Berarti data keempat. Kita ambil 1 2 3 4 12. Q3-nya sekarang kuartil 3. Nah, berarti sama dengan Q3 itu X3 per 4 kali N ditambah 1. N-nya 7, 8 gitu nanti. 8 dibagi 4 2 kalikan 3 berarti 6. Data ke-6. Data ke-6 dicari 1 2 3 4 5 6. Oh, 21. Paham ya? Oke, sekarang soal yang kedua contoh 2, diperhatikan. Tentukan kuartil bawah, tengah dan atas dari data ini. Langkah pertama gitu ya, kita menggunakan strategi yang pertama dulu, yang manual ya, manual. Kita urutkan dulu berarti. Setelah kita urutkan, kita cari di sini dilihat ada berapa datanya 1 2 3 4 5 6 7 8 8. Berarti nanti di tengah-tengahnya sini berarti. Nah, ini di tengah-tengahnya. Berarti di antara 6 dan 7. Nah, ini namanya adalah Q2. Nah, terus yang di sini ada 4 data yang tersisa, berarti tengah-tengahnya 5 dan 6, antara 5 dan 6. Ini Q1. Dan di sini adalah Q3. Berarti Q bawah atau Q1-nya berarti 5 tambah 6 dibagi 2. Nah, berarti di sini adalah 11 per 2, 5 setengah. Kemudian yang Q2-nya berarti setengah 6 tambah 7 dibagi 2, 6 setengah. Yang Q3-nya berarti setengah kali 9 tambah 11. Nah, berarti 10. Nah, sekarang kita pakai rumus sekarang. Lah kalau kita pakai rumus berarti ya, setelah data kita urutkan ya, N-nya sama dengan 8, berarti genap, pakai rumus genap. Q1 yang genap tadi berarti X seperempat N ditambah 2. Berarti N-nya itu 8 ya. Berarti X1 per 8 tambah 2 begitu. Berarti 10 per 4 5 per 2 ya, berarti X2 setengah. Lah 2 setengah berarti kita jabarkan berarti X2 ditambah ini setengah kali setelahnya X2 berapa? X3 kan? X3 kurangi X2. Ah, berarti kita ambil X keduanya 5 1 2 3 5 ditambah suku ketiganya X3-nya 6 dikurangi X2-nya 5. Nah, berarti 5 ditambah setengah nilainya adalah 5 setengah. Kemudian untuk X2-nya, Q2-nya juga begitu. Berarti pakai rumus yang berarti setengah kalikan Xn per 2 ditambah Xn per 2 ditambah 1. Ya, kita masukkan N-nya 8, maka di sini adalah X-nya X2-nya ketemu di sini adalah 6 setengah. Yang Q3 juga begitu sama ya, yang X3 begitu sama. Nah, ketemu nanti di sini Q3-nya sama